Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salmawati dengan NIM A1H1240053. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian bahasa dan perkembangan bahasa, perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulisan, dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, menjelaskan aspek-aspek perkembangan bahasa pada bayi, dan dua teori perkembangan pemerolehan bahasa. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu satu, bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan perasaan melalui kata-kata, simbol, dan tanda. Selain itu, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, perasaan, dan kehendak. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses perubahan, pertumbuhan, dan penyempurnaan kemampuan berbahasa baik pada individu maupun dalam kelompok masyarakat, seiring dengan waktu, pengalaman, dan pengaruh lingkungan sosial budaya. Yang kedua, yaitu perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan yaitu bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan atau suara, seperti komunikasi terjadi secara tatap muka atau melalui media suara. Contohnya yaitu telepon, video, dan radio. Bahasa tulisan adalah bahasa yang diperoleh melalui simbol atau huruf yang ditulis untuk dibaca oleh orang lain. Biasanya digunakan dalam buku, surat, artikel, dan media digital. Dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan bahasa anak karena bahasa pada dasarnya dipelajari melalui interaksi sosial, di mana ketika anak sering diajak berkomunikasi oleh orang tua, teman sebaya, atau lingkungan sekitar, ia akan lebih banyak mendengar kosakata, memahami struktur kalimat, serta belajar menggunakan bahasa yang sesuai konteks sosial. Sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan yang minim interaksi verbal cenderung mengalami keterlambatan dalam berbicara atau memiliki kemampuan bahasa yang terbatas. Yang kedua, faktor interaksi dengan orang lain. Faktor interaksi dengan orang lain mempengaruhi perkembangan bahasa karena melalui interaksi sosial, anak memperoleh pengalaman berbahasa yang dapat membantu kemampuan memahami, meniru, dan menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bahasa anak tidak hanya berkembang karena faktor biologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas interaksi sosial yang dialaminya sejak dini. Aspek-aspek perkembangan bahasa bagi bayi. Aspek yang pertama, aspek fonetik. Aspek perkembangan fonetik pada bayi. Pada tahap ini, bayi belajar membedakan dan meniru suara yang mereka dengar dari lingkungan sekitar. Pada awalnya, bayi hanya bisa mengeluarkan bunyi, tangisan, atau ocehan tanpa makna. Seiring waktu, mereka mulai meniru pola intonasi dan bunyi bahasa orang dewasa seperti ma atau ba. Tahap fonetik ini penting karena menjadi dasar bagi kemampuan berbicara. Bayi belajar bagaimana menggerakkan lidah, bibir, dan pita suara untuk menghasilkan bunyi yang bermakna. Yang kedua, aspek sintaktis. Berhubungan dengan kemampuan bayi memahami dan menyusun struktur kalimat atau tata bahasa. Pada awal perkembangan bayi, hanya mengucapkan satu kata untuk mewakili satu makna utuh. Misalnya, nama bisa berarti
mau mama atau di situ mama. Memasuki usia sekitar 2 tahun, mereka mulai menyusun 2 kata atau lebih. Mau susu, seperti main bola. Ini disebut tahap telegrafik. Lama-kelamaan, kemampuan sintaksis berkembang semakin kompleks hingga anak dapat menggunakan kalimat lengkap dan gramatikal sesuai aturan bahasa. Teori tentang perkembangan bahasa, pemerolehan bahasa beserta contohnya. Yang pertama, teori behavioral atau B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa bahasa diperoleh melalui proses belajar dari lingkungan dan adanya stimulasi dari orang tua, khususnya melalui peniruan, pengulangan, dan penguatan. Anak belajar berbicara karena meniru ucapan orang dewasa lalu diperkuat dengan pujian atau respon positif saat ucapannya benar. Contohnya, ketika seorang anak berkata, "Mama," ibunya tersenyum dan berkata, "Iya, mama di sini." Respon positif itu membuat anak senang dan termotivasi untuk mengulang kata tersebut, sehingga bahasa berkembang melalui kebiasaan dan penguatan. Yang kedua, teori preformasionis. Teori preformasionis berasal dari pandangan lama dalam biologi dan psikologi perkembangan yang beranggapan bahwa seluruh potensi dan kemampuan manusia sudah ada sejak lahir, terbentuk secara bawaan dan perkembangan hanyalah proses pertumbuhan atau pematangan dari apa yang sudah ada sebelumnya, bukan hasil dari pembelajaran lingkungan. Contohnya, seorang bayi berusia sekitar 6 bulan mulai mengeluarkan bunyi seperti baba, mama, atau dada, padahal belum diajari berbicara oleh siapapun. Menurut pandangan preformasionis, hal ini terjadi karena kemampuan menghasilkan bunyi bahasa sudah ada sejak lahir, hanya perlu dan kematangan organ bicara untuk muncul. Jadi, bayi tidak belajar berbicara dari nol, tetapi mengaktifkan potensi berbahasa yang sudah terbentuk sejak ia lahir. Nah, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.